Ada yang ditanyakan? Ini ada 9 orang. Ada 9 orang yang ikut bergabung. Yang sudah ditentukan itu ini depan yang pertama harganya 50, 100 atau 43 itu tinggal nanti depannya 10 Lanjut. Mbak Sulastri masih oke. Mbak Iis lanjut. Nah, kalau gitu saya lanjut ya. Ini ada 2 modul. Ini saya bergerak cepat. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Jadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Pertama adalah pertimbangan pasar. Pertimbangan pasar ini ada konsumen, ada jumlah pembeli potensial, kemudian konsentrasi pasar secara geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Nah, pertimbangan pasar ini, jadi kalau contohnya yang di sini ya, konsumen atau pasar industrial. Kalau pasarnya itu berupa pasar industrial, maka pengecer itu jarang digunakan dalam saluran itu. Jadi kalau misalkan pasarnya, targetnya itu adalah ke pasar industrial, jadi perusahaan tidak membutuhkan pengecer, karena yang ia butuhkan adalah distributor industrial. Namun kalau sasarannya itu adalah konsumen akhir, jadi pengecer itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi kita lihat dulu kira-kira itu pelanggannya itu siapa. Pelanggannya konsumen pribadi langsung ke konsumen atau ke pasar industrial. Jadi kalau pasar industrial yang dibutuhkan adalah distributor, bukan pengecer. Kemudian ada pertimbangan barang. Pertimbangan barang itu mulai dari nilai barangnya sendiri, kemudian ada besar dan berat barang. Besarnya seberapa, barangnya itu beratnya berapa kilo, berapa ton. Kemudian barangnya itu cepat rusak atau tidak. Kalau barangnya cepat rusak, pastinya salurannya itu juga akan dipikirkan. Kalau barangnya cepat rusak, berarti saya membutuhkan agen penyimpanan. Jadi dari produsen, ia melalui agen penyimpanan, pedagang besar, pengecer, baru konsumen. Tapi kalau misalkan barangnya tidak cepat rusak, bisa saja, berarti tidak perlu agen penyimpanan. Jadi perlu selama apapun, sepanjang apapun saluran distribusinya, barang itu masih aman gitu misalnya. Ada juga sifat teknis. Ada barang standar dan pesanan, dan selanjutnya adalah luasnya lini produk. Jadi hal-hal inilah yang akan mempengaruhi pemilihan saluran. Jadi kalau barangnya itu ternyata merupakan barang yang tahan lama, jadinya itu bisa langsung tidak perlu langsung disalurkan ke konsumen. Tapi kalau barangnya ternyata tuh tidak tahan lama, dari produsen bisa saja langsung ke konsumen tanpa melibatkan perantara apapun atau tidak melibatkan penyalur. Seperti itu misalnya. Nah, kemudian selain ini ada barang standar dan pesanan. Jadi kalau misalnya berdasarkan pesanan, jadi kalau konsumen itu kalau beli dia pesan dulu, jadinya itu jumlah barang yang dipesan oleh konsumen itu sudah pasti. Nah, itu disebut dengan pesanan. Kalau misalkan nggak ada pesanan, baru tidak perlu didistribusiin. Nah, kalau ternyata pesanannya itu banyak sekali, dari seorang konsumen itu ia memesan barang sampai ribuan jumlahnya. Nah, oleh karena itu perusahaan pasti membutuhkan perantara, karena tidak memiliki alat transportasi yang memadai. Contohnya kayak tadi, perusahaan kentang, ternyata permintaannya itu, pesanan dari seorang konsumen itu bisa mencapai 100 kilo. Nah, ternyata petani itu cuma punya sepeda motor, nggak bisa menyalurkan kentang yang 100 kilo yang diinginkan itu ke konsumennya, sehingga dibutuhkan agen pengangkut atau agen pengangkut dari kentangnya itu ke konsumennya. Jadi ia membutuhkan bantuan dari saluran distribusi atau saluran pemasaran.
Selain itu ada pertimbangan perusahaan. Setelah ada pertimbangan pasar, ada pertimbangan barang, ada juga pertimbangan perusahaan. Yang di pertimbangan perusahaan ini ada sumber pembiayaan. Jadi biayanya ini dari siapa? Kalau misalkan membutuhkan jumlah dana yang besar atau tidak. Jadi produsen itu juga memikirkan kondisi keuangannya. Kira-kira uangnya cukup apa enggak? Kalau misalkan uangnya enggak cukup, ya sudah, saya langsung dijual aja langsung ke konsumen. Tapi kalau misalkan uang saya cukup dan setelah dihitung-hitung ternyata, oh kalau saya pakai jasa saluran distribusi ini ternyata saya lebih hemat. Jadi ya udah saya pakai aja seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan sumber pembiayaan. Kemudian pengalaman dan kemampuan manajemen. Pengalaman dan kemampuan manajemen ini ketika perusahaan itu akan menjual barang baru atau ingin menjual barang yang lama di pasar yang baru. Jadi ada banyak ya. Perusahaan ini ingin menjual barang baru. Nah, ini saya singkat dari menjadi BB. Kemudian ada juga penjual ini dengan barang yang lama. Nah, ini BL dijual ke pasar baru. Jadi barangnya sama, cuman pasarnya baru. Nah, itu biasanya perusahaan itu ingin mencari perantara yang sudah memiliki pengalaman. Jadi mereka, karena perusahaan itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan tetap mempertahankan konsumen atau memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi perusahaan itu mencari perantara yang sudah memiliki pengalaman. Oh, ternyata perantara ini contohnya agen biro iklan gitu ya, karena ingin menjual ke pasar baru sehingga ia membutuhkan periklanan yang sangat menarik. Jadi perusahaan itu mencari kira-kira agen biro iklan mana ya yang terpercaya, yang bisa membuat konsumen itu tertarik untuk membeli. Nah, jadi ia melihat bagaimana pengalaman dan kemampuan manajemen dari masing-masing lembaga itu. Oh, ternyata biro iklan A itu seperti ini, biro iklan B seperti ini, biro iklan C seperti ini. Dari ketiga biro iklan ini, ternyata yang paling memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengiklankan barang terbaik adalah biro iklan B. Jadi perusahaan itu akan menggunakan biro iklan B, seperti itu. Ada juga pengawasan saluran. Karena saluran distribusi ini ada banyak dan melibatkan banyak lembaga. Tadi kan ada banyak ya lembaganya, sehingga dibutuhkan pengawasan saluran dan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Jadi diberikan diberikan oleh penjual ini adalah ingin memberikan yang lebih baik. Contohnya karena ia menjual baju, jadinya ia membuat etalase, atau biasanya ada manekin gitu untuk membuat pembeli itu tertarik membeli suatu produk atau membeli bajunya. Jadi kalau misalkan ditaruh di manekin, itu kan pembeli itu bisa langsung melihat, oh ternyata modelnya seperti ini, jadinya bisa tertarik untuk membeli, seperti itu. Selain itu juga ada pertimbangan perantara. Yang pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh perantara. Jadi kalau perantara itu mau memberikan pelayanan yang lebih baik, memberikan lebih baik, misalnya pedagang besar gitu ya, dari produsen ke pedagang besar, setelah itu kan langsung ke pengecer, kemudian ke konsumen. Nah, ternyata pedagang besar itu memberikan pelayanan yang baik. Jadi misalkan bilang gini, ya udah Pak, saya beli di Bapak, pedagang besarnya, saya mau beli barang di Bapak. Nah, saya menyediakan jasa penyimpanan, jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau kentangnya itu saya simpan, sehingga konsumen itu bisa tetap mengkonsumsi kentang dalam keadaan yang segar. Jadi kalau misalnya tidak ada pelayanan, itu produsen kan akan memikirkan, oh kira-kira ya sudah deh, saya nggak usah pakai perantara aja, orang nggak ada pelayanan lebih yang diberikan oleh perantara. Ini Mbak Ari lebih menarik pembeli. Nah, itu juga masuk ke dalam pelayanan. Jadi bisa juga saya memberikan layanan promosi kepada pembeli. Jadinya perusahaan itu tertarik, oh berarti kalau saya memakai perantara ini atau pedagang, kalau saya kerja sama pedagang besar ini, itu saya malah dapat keuntungan karena diberikan promosi secara gratis, diberikan iklan yang bagus, seperti itu. Jadi ada banyak pelayanan yang diberikan oleh perantara. Itu masuk ke dalam pertimbangan
masuk ke dalam pertimbangan dari perusahaan itu atau produsen. Kemudian juga ada kegunaan perantara. Kira-kira berguna atau tidak perantaranya itu. Kalau dirasa oleh produsen itu ternyata tidak berguna dan malah membuat biaya produksi dari suatu perusahaan itu semakin tinggi, jadi ya kenapa harus pakai perantara, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sikap perantara terhadap kebijakan produsen. Jadi kebijakan produsen itu ada banyak ya kebijakan produsen. Ini misalnya ada, kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan oleh produsen, misalnya resiko turunnya harga, maka produsen dapat memilihnya sebagai penyalur. Jadi contohnya ini, produsen itu kan kadang-kadang harga itu naik turun, nggak tentu ya. Nah kalau perantaranya itu mau menerima resiko, kalau harganya turun ya sudah, saya juga akan tetap bagaimana caranya walaupun harganya turun itu pembeli itu tetap tertarik untuk membeli barang Anda, seperti itu. Nah itu perantaranya. Jadinya kan produsen lebih ngerasa seneng, oh berarti perantaranya ini mau menerima resiko, walaupun barang saya turun, walaupun barang saya naik, dia juga tetap akan menjual barang saya. Jadinya produsen itu akan lebih memikir, oh berarti ya sudah, saya memakai perantara ini aja. Yang selanjutnya adalah volume penjualan dan ongkos. Mbak Uswatun, waalaikumsalam Mbak, selamat bergabung. Ini sampai di pertimbangan perusahaan, sampai di ini saluran, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Ini saya lanjutkan lagi ya. Sekarang kita menginjak ke menentukan banyaknya saluran. Ini nggak terlalu jelas ya gambarnya. Ini gambarnya bisa dilihat di halaman 24. Nah, ada 3 alternatif pilihan dalam penyalur atau distribusi. Yang pertama adalah distribusi intensif. Ini distribusi intensif. Yang kedua adalah distribusi selektif, yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah distribusi eksklusif. Kalau yang disebut dengan distribusi intensif, kemarin kita belajar ada jenis barang ya. Kemarin kita belajar tentang jenis barang konsumen. Ada convenience, shopping, dan special. Masih ingat semua 3 barang ini? Convenience, shopping, dan special. Kalau convenience ini adalah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi barang-barang yang konsumen itu ingin mendapatkan barang itu dimanapun tuh tersedia. Contohnya kayak Mbak Sulastri, mudah didapat. Nah benar sekali. Contohnya kayak barang-barang kebutuhan pokok, gula, garam, itu kan di mana-mana itu dijual seperti itu, mudah didapat dan ada di mana-mana. Kayak toko kelontong, swalayan. Nah benar sekali. Nah itu yang dimaksud dengan jenis barang convenience. Nah distribusi intensif ini berkaitan erat dengan jenis barang tersebut. Jadi perusahaan itu menggunakan penyalur atau pengecer sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai konsumen akhir. Jadi dia ingin mendistribusikan barangnya itu sebanyak-banyaknya sehingga pengecernya itu disebar. Toko kelontong itu kan banyak sekali. Contohnya juga ada Indomaret dan Alfamart. Karena ia ingin mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, Indomaret dan Alfamart ini ditaruh di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dimanapun tuh kita selalu melihat ada Indomaret dan Alfamart. Nah itu yang disebut dengan distribusi intensif. Jadi ia ingin mendistribusikan barangnya itu sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya sehingga konsumen itu bisa didapat. Nah, beda dengan distribusi selektif. Kalau yang intensif ini dia lebih berkutat ke jenis barang yang convenience atau mudah didapat. Nah, kalau yang distribusi selektif ini ia berhubungan dengan jenis barang shopping.
jenis barang shopping ini adalah barang-barang tertentu yang biasanya kita dapatkan, contohnya kayak di mall atau di toko-toko tertentu.